Kekudusan-Mu Bapa. Amin. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory,
semakin dekat Tuhan. Kami semakin membawa hidup kami semakin dekat kepadamu, sampai kami bisa menyatu dengan Engkau untuk selamanya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, anugerahkan bagi kami kepanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam sudah boleh bersahat, pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Selalu kami bawa hidup kami Tuhan, haleluya, mendekat kepadamu Tuhan, haleluya, merendahkan diri di hadapan-Mu pagi ini. Mohon ampun segala kurangan kelemahan kami, ampuni, sucikan, layakkan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu, haleluya, untuk menyembah Engkau ya Tuhan, haleluya, juga untuk Tuhan mengalami urapan yang daripada-Mu. Roh-Mu yang suci semakin Engkau curahkan, mengurapi, menguasai, memenuhi, bahkan melimpah ke setiap kehidupan kami ya Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan, menjadi hamba untuk hamba mampu dalam membacakan, menyampaikan firman pagi ini dengan hikmat yang dari surga. Firman adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubah, membarui, semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini, yang mengikuti juga lewat siaran langsung, siaran tunda, siap telinga sempat mendengar. Urapilah Tuhan, ku mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur. Terima setiap benih firman bertumbuh, semakin menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap Tuhan, buah yang manis Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung yang kudus Tuhan, menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Percaya firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami untuk menolong kami, memulihkan, mengangkat di setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini Tuhan, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami, sampai satu waktu mengangkat kami di awan-awan yang permai untuk berjumpa dalam kebahagiaan bersama Engkau ya Tuhan untuk selamanya. Kuasa-kuasa iblis kami tahu juga semakin keras menggagalkan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, menggoda, merintangi kami saat kami mendengarkan firman, saat kami menyembah. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati main-main, kami sudah semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kuasai kami semua, cengkram kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, kembali pagi ini kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, kembali untuk membaca, merenungkan firman, juga kita akan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus. Kita sudah sampai pada pasal yang ketiga ya. Markus pasal 3. Mari ya, kita semua menyimak ya. Saya akan membacakannya, saudara menyimak dengan baik. Markus pasal 3. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia.
Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dengan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tapi ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita pagi ini. Ya, ada lima perikop
ya, yang kita baca pagi ini. Ya. Angka 5 itu adalah angka kemurahan Tuhan. Ya, 5 luka Yesus, korban Kristus yang merupakan ya kemurahan atau kasih karunia dari Tuhan kepada kita, ya, umat manusia yang berdosa, khususnya kita bangsa kafir. Ya, tanpa ya luka yang kelima atau tanpa korban Kristus, ya kita semua ya sungguh tidak berarti. Lahir hanya untuk mati, lahir hanya untuk binasa. Ya, tapi oleh karena kemurahannya, oleh karena korbannya, kita diangkat oleh Tuhan. Ya, haleluya. Boleh masuk dalam rencana Tuhan. Ya, mulai dari sini kita membaca pada ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Ya, mulai dari dia memanggil, ya, memilih kehidupan kita, menetapkan kehidupan kita ya untuk bisa menjadi imam-imam, raja-raja. Ya, menjadi ya pelayan Tuhan yang memangku jabatan pelayanan. Ini kita perhatikan. Ya, jika kita ya boleh dipanggil Tuhan, bahkan dipilih Tuhan, ditetapkan untuk diberi jabatan pelayanan, ingat itu adalah kemurahan Tuhan. Ya, itu ada karena korban Kristus. Bukan karena saya pandai, bukan karena saya hebat, ya, bukan karena saya fasih lidah atau apa, kaya dan lain sebagainya. Ingat, ya kita bisa dipanggil Tuhan, ya bahkan dipilih oleh Tuhan. Ya, dipanggil lewat firman penginjilan, dipilih lewat firman pengajaran. Haleluya. Nah, kita semua yang sudah mendengar firman pengajaran, ya itu berarti Tuhan telah memilih kita untuk ya bisa berada di dalam firman pengajaran benar atau kabar mempelai. Ya, tadi malam saya sudah ya sampaikan, ya kita bisa menerima kabar mempelai, firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, itu adalah kemurahan Tuhan. Tidak semua orang bisa mendengar firman ini. Ya, banyak yang dipanggil, banyak orang sudah percaya pada Yesus, banyak orang sudah menjadi orang Kristen. Tetapi untuk ada dalam pengajaran ini, itu adalah pilihan. Ingat, Alkitab mengatakan, Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau kita bisa mendengar firman pengajaran, bahkan kita sudah ada dalam penggembalaan dari firman pengajaran benar, itu adalah karena pilihan Tuhan. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau ya memiliki sesuatu ya dalam hidup kita sehingga Tuhan memilih kita, bukan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Ya karena korban Kristus atau kasih karunia dari Tuhan. Seperti Nuh ya, di antara orang ya sebangsanya pada waktu, bahkan di antara orang di seluruh dunia, hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia. Nah, ya, mari kita renungkan ya siapa kita ya, dari antara suku kita, dari antara kaum keluarga kita bisa dipanggil bahkan dipilih oleh Tuhan. Itu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Apalagi bisa ditetapkan. Nah, di sini Tuhan menetapkan 12 orang untuk menyertai dia ya, menjadi rasul ya. Jabatan mereka adalah rasul. Nah, sekarang kita ditetapkan untuk menjadi imam raja-raja ya, lewat jabatan pelayanan. Ada gembala ya, saya sebagai gembala, ada pemain musik ya, ada sangkor ya, gukor kaum muda ya, ada pelayan perjamuan suci ya, pendoa syafaat, dan banyak macam lagi jabatan pelayanan. Nah, itu penetapan dari Tuhan ya, bagi kehidupan yang tadi sudah dipanggil, dipilih. Nah, dipilih di sini berarti disucikan. Orang yang dipilih ya, bisa mendengar firman pengajaran yang benar ya. Kita lihat dalam tabernakel, pilihan itu ada di ruangan suci. Halaman itu panggilan. Nah, di sini luas, banyak orang ya
banyak orang di halaman, tapi untuk masuk ruangan suci itu daerahnya semakin sempit, kecil ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih untuk masuk dalam ruangan suci. Untuk apa? Untuk disucikan. Jadi kita dipilih untuk disucikan lewat ketajaman firman pengajaran yang menyucikan kehidupan kita semua dari dosa-dosa ya. Haleluya. Baik, mulai dari hati ya. Pedang itu menusuk, Ibrani 4 ayat 12 menusuk ya. Mulai dari hati, membersihkan hati, menyucikan hati yang merupakan gudangnya dosa ya. Kemudian hati disucikan ya. Perbuatan disucikan ya. Haleluya. Sampai mulut disucikan ya. Jadi seluruh hidup kita mengalami penyucian lewat firman pengajaran kepada. Biar kita sungguh-sungguh hari-hari ini ya, untuk semakin ya, haleluya, disucikan lewat firman pengajaran ini, semakin tergembala ya, haleluya, semakin tekun dalam ibadah pelayanan kita, dalam khususnya dalam 3 macam ibadah ya, dan juga dalam setiap ibadah-ibadah yang ya, di mana firman pengajaran diberitakan, biar kita ya, manfaatkan dengan sebaik-baik ya. Tadi malam tekun dalam iman, tekun dalam kabar mempelai, selalu mendengar dan taat pada firman pengajaran. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk beribadah, di mana di situ akan diberitakan firman pengajaran itu, kita akan berusaha untuk selalu bisa mendengar. Jangan sampai ketinggalan. Ya, ada kesempatan untuk beribadah, ayo kita berjuang. Ya. Haleluya, untuk mendengar firman pengajaran yang diberitakan, dan kita yakini, kita percaya, dan kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. So ingat saudara ya, tidak ya, haleluya, tidak selamanya firman ini akan diberitakan ya. Satu waktu nanti Amos pasal 8 ayat 11, firman ini akan diangkat oleh Tuhan. Banyak orang akan mencari firman ini ya. Amos 8:11, mereka mengembara dari laut ke laut ya, dari kumpulan bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, dari desa ke desa, kota ke kota, negara satu ke negara lain. Untuk apa? Mencari firman. Tapi mereka tidak dapat ya, mereka tidak mendapatkan ya. Nah sementara hari-hari ini firman ini begitu melimpah diberitakan ya, semakin melimpah ya firman ini ya. Setiap hari kita ya terus ya, haleluya, berjuang ya, seperti perempuan pendarahan yang kita dengarkan tadi malam, dia mendekati Yesus, mendengar berita tentang Yesus, dia mendekati Yesus. Jadi dengar ya, ada firman pengajaran diberitakan, kita datang ya, kita datang untuk mendengar, untuk percaya, untuk praktek firman. Haleluya. Sebab satu waktu nanti mereka dikatakan, Amos 8, coba dibaca saja. Mereka mengembara dari laut ke laut ya. Kemudian mereka mengembara dari mana? Ya, mari dibaca dulu ya. Amos 8 ayatnya yang ke-11. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi mereka punya semua orang-orang ini ya. Dikatakan pada ayatnya yang ke-12, mereka akan mengembara dari laut ke laut ya. Mereka mencari ya, firman Tuhan ya. Jadi bukan orang-orang yang apa ya, tidak punya uang ya, tapi justru di sini orang-orang yang banyak uang saudara ya, orang berduit ya, atau orang kaya ya, sehingga bisa mengembara ya, dari desa ke desa, kota ke kota, negara satu negara yang lain. Untuk apa? Untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya ya. Kalau sekarang inilah mau keluar duit saja, pelit sekali untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk mencari firman ya. Terlalu pelit Tuhan. Tapi nanti dia akan habiskan semua apa yang dia miliki. Mungkin sudah jual ini, jual itu ya, untuk bisa mencari firman, tapi tidak dapat lagi, tidak dapat. Dan firman apa yang mereka cari? Mereka mengembara dari utara ke timur, berarti kan? Ya, utara ke timur ya. Posisi utara ya ini ya. Jadi
Ya, saudara bisa melihat di gambar tabernakel, ya, di arah mata anginnya, ya. Posisi timur halaman, ya, barat itu ke atas, ya, kemudian utara ini ya, posisi utara, ya. Utara ke sana, ya, sini. Jadi utara ini. Mereka mengembara dari utara. Jadi mereka datang ke sini. Ya, orang tadi mencari firman, mereka mengembara, mereka datang ke meja roti, tapi meja kosong. Meja kosong. Tidak dapat apa-apa. Kemudian mereka lari ke timur. Nah, timur ini halaman. Wahyu 11 ayat 1 dan 2, halaman pelataran diberikan kepada antikris yang akan menginjak-injak, ya, akan menyiksa, ya, selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, ya, jadi ketika mereka tidak ketemu firman di ruangan suci, di meja roti, ya, mereka ke halamannya ditangkap antikris, ya, menjadi mangsa antikris. Nah, dan itu adalah penyesalan. Oh, penyesalan yang sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Ya, sangat-sangat, ya, penyesalan yang, ya, apa ya, kalimat apa yang saya mau sampaikan, sungguh, ya, tidak bisa dikatakan. Penyesalan yang, ya, 3,5 tahun, ya. Kalau dia mau, ya, haleluya, mau masuk dalam rencana Tuhan, dia harus berjuang dengan dagingnya saja untuk, ya, bertahan dalam siksaan, ya. Tapi ya, lebih banyak orang akan menerima cap 6. Memang akan ada orang yang bertahan, ya, tapi kalau ditanya kepada saya, tanya kepada saudara sekalian, mampu saudara bertahan disiksa 3,5 tahun? Ya, tiada hari tanpa siksa. Jadi 3,5 tahun itu disebutkan harinya, disebutkan bulannya, 1260 hari dalam Wahyu pasal yang ke-12. Nah, Wahyu pasal 11 42 bulan. Wahyu pasal 12 ayat 14 3,5 tahun. Jadi kenapa disebutkan seperti itu? Disebutkan tahunnya, bulannya, bahkan harinya. Itu berarti tiada hari tanpa siksa. Haleluya. Sungguh, ya, penderitaan dikatakan di dalam, ya, Matius pasal 24 yaitu suatu sengsara atau siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya satu kali itu Tuhan izinkan antikris berkuasa untuk mengadakan siksaan yang dahsyat. Oh, haleluya. Ya, itu pedang antikris, dia akan menyiksa. Lebih baik, ya, selalu saya katakan, lebih baik kita disucikan dengan pedang firman. Nah, itu lebih baik. Lebih baik hari-hari ini kita disucikan oleh pedang firman, pedang yang lebih tajam dari pedang bermata. Itulah pedang firman, pengajaran yang benar, kabar mempelai, menyucikan kita. Ya, kita kena pedang bukan untuk apa, disiksa, apalagi untuk dibunuh, dimatikan, bukan. Ya, kita, ya, kena pedang untuk disucikan, kena pedang untuk ditolong. Ya, tadi malam kegunaan kabar mempelai membangunkan gereja Tuhan. Ya, menyucikan, mencegah, ya, kehancuran, bahkan menolong yang sudah hancur nikahnya, buah nikah yang hancur ditolong oleh firman pengajaran. Ya, jadi pedang, ya, Salomo mengatakan, ambil akan aku pedang. Ya, pedang bukan untuk membunuh, tapi untuk menyucikan. Banyak kali kita salah kaprah, salah menilai, waduh terlalu keras, aduh terlalu tajam ini. Ya, terlalu lama ini. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sedang memperhatikan hidupnya. Orang yang tidak sadar bahwa Tuhan sangat memperhatikan dia. Tuhan memelawat hidupnya. Tapi itulah manusia daging. Ya, yang kena pedang, ya, baru kena sedikit, berteriak, ya, ngamuk, ya, dengar firman yang keras, kesalahannya dinyatakan, wah, ditegur, ngamuk, marah. Ini orang yang, ya, tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Itu tadi, ya, kalau kita bisa dalam pengajaran itu ada kasih karunia, itu kemurahan Tuhan.
Makanya Roma 22 ayat 10 mengatakan, ya, mari kita tetap dalam kemurahan Tuhan. Jangan kita keluar dari situ. Ya, haleluya. Supaya kita tetap dalam kemurahannya, jangan jatuh pada kekerasan Tuhan, kepada hukuman Tuhan. Haleluya. Sebab ingat, kita ini bangsa kafir, ya, tunas liar yang ditempelkan. Ya, haleluya. Ada cabang asli dipatahkan, orang Israel, ya, sebagian Israel keras hati, ya, bangsa kafir masuk di situ. Nah, kita yang sudah masuk ini jangan lagi keluar. Nah, tetap dalam kemurahan Tuhan, hargai kemurahan Tuhan. Sungguh-sungguh hari-hari dalam pengajaran yang benar itu, ya, semakin tekun dalam selalu, ya, mendengar, selalu praktek. Ya, ada kesempatan untuk beribadah, yuk kita gunakan. Ya, so tadi kita sudah dengarkan, tidak selamanya pengajarannya akan ada. Satu waktu akan diangkat Tuhan. Orang akan cari tapi tidak akan dapat. Nah, sekarang firman ini masih ada, bahkan melimpah. Ayo, ya, ada waktu, ada kesempatan kita berjuang untuk beribadah, melayani Tuhan, untuk mendengarkan firman. Ya, begitu pun dia sebagai gembala, ya, tentunya saya tidak selalu ada dalam penggembalaan, ya. Haleluya. Ada hal-hal yang, ya, tidak, ya, yang Tuhan izinkan untuk gembala tidak ada di tempat, ya. Haleluya. Ya. Dan itu, ya, kalau ada kesempatan, ya, kita gunakan. Ya, ada kesempatan untuk beribadah. Ya, kalau disuruh online, ya online, ya, ibadah online. Ya. Jadi dengar-dengaran saja, ya, ya, selalu mendengar firman dan dengar-dengaran pada suara gembala. Ya, jadi kalau gembala bilang online, ya online, berjuang untuk online. Ya, untuk mendengar firman. Ya, haleluya. Sebab nanti, ya, mau datang, ya, cari roti, nggak ada, kosong. Dia ingat, oh iya, ada ibadah online. Dia cari di internet, mana ibadah. Ya, ibadah tidak ada semua, sudah ada semua. Ya. Sementara sekarang, ya, ada kuota, cuma habis yang lain. Apa lagi? Mabar, istilah kaum muda itu. Ayo, ada kuota, ya, gunakan untuk cari firman. Ya, haleluya. Berjuang untuk cari firman. Ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengar firman, pengajaran yang benar. Satu waktu orang akan cari, ya, tapi sudah tidak ada lagi. Sekarang ini masih ada, bahkan melimpah. Ayo, kesempatan seperti Yusuf, kesempatan yang menimbun gandum sebanyak-banyaknya. Nah, kita, ya, kesempatan untuk, ya, mendengar firman, tidak melewatkan. Ya, kalau ada kesempatan untuk beribadah, ya, mendengar firman, ayo kita berjuang. Ya, berjuang. Baik lewat tatap muka, lewat online, apa saja, ya, jadi sampaikan oleh gembala, kita dengar. Jadi domba-domba yang tunduk, itu domba itu tunduk. Nah, tapi kalau, nah, itu di samping kirinya Tuhan, kambing, wah, dia nggak mau dia. Ya. Malah, itu, ya, kesana kemari. Ya, malah menyerang, ya, bukan tunduk tapi nanduk. Tapi domba-domba itu tunduk. Apa yang dibilang gembala, ya sudah, itu saja. Ya, semoga kita bisa mengerti. Haleluya. Jadi semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh masuk dalam rencana Tuhan, dipanggil, dipilih, bahkan ditetapkan. Sudah ada jabatan pelayanan, yuk kita sungguh-sungguh dalam, ya, penyucian hari-hari. Ya, tidak melewatkan kesempatan untuk bisa mendengar firman dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran. Sehingga semakin kita suci, semakin kita dipakai Tuhan. Ya, semakin suci, semakin dipakai Tuhan. Haleluya. Bahkan di ayat yang kita baca ini, ya, semakin suci kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dari posisi sebagai, ya, haleluya, imam pelayan Tuhan atau hamba Tuhan di ayat 31 sampai 35, ya, bisa menjadi, ya, saudaranya Tuhan. Ya, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ya, ketika, ya, saudaranya ibu Yesus, ya, berdiri di luar mau mencari Yesus, ya, ya, dan Tuhan katakan, ya,
ketika orang banyak berkata, lihat ini ibumu, saudara-saudaramu di luar, dan berusaha menemui engkau. Tapi apa kata Tuhan? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Dan dia katakan tadi bahwa barang siapa melakukan karena dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi posisi kita semakin dekat dengan Tuhan. Dari menjadi hamba pelayan Tuhan, nah semakin dekat. Semakin dekat. Sampai satu waktu ya menjadi ya sama dengan dia. Menjadi satu dengan dia, itulah menjadi mempelai Tuhan. Itu posisi yang posisi yang tertinggi. Untuk kita bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi semakin dekat. Dari menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, nah semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sampai nanti menyatu dengan dia. Ya, untuk menjadi mempelai wanitanya. Jadi tujuan kita dipanggil, tujuan kita dipilih, tujuan kita melayani Tuhan hari-hari ini adalah untuk ya, mendekat, semakin dekat sampai bisa menyatu dengan dia. Ya, satu dalam tubuh Kristus yang sempurna, ya, sebab pelayan Tuhan, kita ingat Efesus pasal 4 ayat 12, pelayan Tuhan itu memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang kudus menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Nah, sehingga kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, dalam ibadah pelayanan kita hari-hari ini, maka ya di ayat yang kita baca tadi ayat 14, dia menetapkan 12 orang menyertai dia, diutus, dipakai Tuhan, dan ayat 15 diberinya kuasa. Nah, jadi kalau kita dipakai Tuhan, jadi imam-imam, raja-raja, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh pelayan Tuhan, ya, semakin suci, ya, semakin dekat kepada Tuhan, maka itu ya, akan mengalami kuasa. Ya, kita akan mengalami ya, kuasa dari Tuhan. Ya, mengalami penyertaan Tuhan lewat kuasa, lewat mujizat. Sehingga di ayat yang kita baca ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, orang yang mati tangan kanannya sembuh. Kemudian ayat 7 sampai ayat 12, banyak orang datang kepada Tuhan, semuanya menjadi sembuh. Tiada yang mustahil ya, bagi orang yang memiliki kuasa dari Tuhan. Ya, mujizat pasti terjadi. Ya, semuanya akan ya, haleluya, diselesaikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya. Apapun sini kita membaca, ya, orang berdesak-desakan datang, semua penderita ayat 10, semua penderita penyakit, ya, datang kepada, dan semuanya itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, itu artinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semuanya bisa. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin semua jadi mungkin kalau kita memiliki kuasa dari Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, haleluya. Kita akan mengalami kuasa, mujizat, ya, langkah-langkah hidup kita, langkah mujizat, langkah kemenangan bersama Tuhan. Ya, sampai satu waktu ya, kemenangan terakhir kita bisa menjadi sama dengan Dia, menjadi mempelai Tuhan yang akan masuk dalam kebahagiaan bersama dia untuk selama-lamanya. Semuanya mari biarlah hari-hari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya, ya, untuk semakin dekat dengan Tuhan, ya, haleluya. Selalu mendengar sampai akhir untuk disucikan, terus semakin dekat dengan Dia, dan kita mengalami kuasa, ya. Kuasa dari mana? Dari Roh Kudus. Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita hidup di zamannya Roh Kudus. Zaman Allah Bapa sudah selesai 2000 tahun. Zaman anak Allah sudah selesai 2000 tahun. Nah, sekarang kita berada di zaman akhir, zaman Roh Kudus. Dan di ayat yang kita baca ini, ayatnya yang ke-28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa hujat anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat mereka yang mereka ucapkan. Tetapi perhatikan, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, kita hidup di zaman Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, apalagi sampai menghujat Roh Kudus. Ya, sebab setelah zaman Roh Kudus tidak ada lagi zaman yang lain, sudah ada. Tidak ada lawatan Tuhan di situ. Yang ada, ya, kalau kita lihat
ketajaman setelah zaman akhir 2000 tahun ada yang kecil di situ. Ya. Di situ adalah ya saat antikris berkuasa, dan kemudian ada ya 1000 tahun setelah antikris ada zaman ya kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kalau sudah ya selesai zaman Roh Kudus, maka ya, yang ada hanya ya pekerjaan antikris yang akan ya haleluya tadi ya akan menyiksa dengan siksaan yang dahsyat. Jadi sebabnya mari hargai kesempatan di zaman Roh Kudus ini, ya di zaman kemurahan ini kita hargai kemurahan Tuhan. Ya, untuk kita semakin dekat dengan Dia, menerima kuasa Roh Kudus semakin menguasai kita. Ya, untuk kita hidup ya haleluya di dalam langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Karena Roh Kudus yang turun ke atas kehidupan, menguasai bahkan melimpah atas hidup kita. Jadi saya katakan jangan kita melukakan Roh Kudus. Ya, saat Roh Kudus menyatakan dosa kita, kesalahan kita lewat firman yang disampaikan, ya kita segera ya menyelesaikan, ya mengaku dosa, menyelesaikan dosa. Jangan bertahan dalam dosa. Ayo, ya segera untuk kita mengalami penyucian, mengalami kelepasan, mengalami keubahan hidup semakin ya diubahkan dari hari ke hari. Haleluya. Ya, orang kalau sudah membuat Roh Kudus berduka atau bersedih karena ketika Roh Kudus datang ya lewat firman, pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus disampaikan, menyatakan kesalahan, menyatakan dosa, menegur dia, kemudian dia merasa benar, keras hati, Roh Kudus berduka. Begitu terus ya, firman datang dia tetap keras hati, ya selama Roh Kudus makin bersedih, akhirnya Roh Kudus tinggalkan. Ya itu dosa kekal. Itu dosa kekal, tidak akan diampuni lagi. Makanya ayat mengatakan jika Injil ini yang kami beritakan masih tertutup juga, orang ini masih keras hati, maka dia tertutup untuk orang yang binasa. Sudah masuk pada dosa kekal. Tidak ada lagi pengampunan. Mari kita hargai kesempatan di mana firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus bekerja dengan ya, limpahnya, bahkan dengan dahsyatnya pekerjaan firman hari ini. Kita semakin disucikan, dilepaskan dari dosa, semakin diubahkan dari hari ke hari. Sehingga tadi semakin dekat, semakin kita suci diubahkan semakin dekat, semakin sampai nanti menyatu dengan emas ketemu emas. Ya tadi manusia daging, manusia dari kayu penaga, tapi disalut emas dari dalam dari luar, sehingga kita layak bertemu dengan Dia. Emas dan emas ketemu, tutup pendamaian dengan peti ketemu, satu tubuh Kristus yang sempurna, bertemu dengan Yesus sebagai kepala, mempelai Kristus, Raja segala raja. Oh, masuk dalam kebahagiaan, kemuliaan untuk selamanya. Puji Tuhan. Dan sekali lagi, ya kalau kita dekat dengan Dia, ada ya kita mengalami ya Dia memberikan kita kuasa. Ya, haleluya. Dari ya energi Tuhan ditransfer. Nah, itu ya seperti perempuan itu yang pegang ujung jubah Tuhan, dia pegang kuasa dari Tuhan mengalir. Menjaga. Jadi kekuatan itu ditransfer dalam hidup perempuan sehingga tak sembuh, seketika sembuh. Jadi mengalir kuasa, ada kuasa yang Tuhan berikan, mujizat sehingga kita ya mengalami. Selalu saya katakan ini bukan teori tapi fakta, langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan kita akan bersama. Ayo biar jadi pengalaman, jangan cuma kita dengar, oh orang sudah ditolong Tuhan, dia sementara kita tidak pernah ditolong Tuhan. Kenapa dari ditolong? Karena keras hati, itu saja. Ya, jawabannya kenapa tidak ditolong? Itu karena keras hati. Ayo mari kita semakin merendah seperti yang kita dengarkan tadi malam. Merendahkan di serendah-rendahnya, merasa tidak layak, tidak mampu. Percaya, semakin berharap pada Tuhan, berseru. Pasti mujizat pasti terjadi. Ada kuasa Tuhan ditransfer dalam hidup kita. Ya, sehingga kita mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Oh, haleluya. Ya, sehingga sampai satu waktu mujizat ya, yang tertinggi
Jadi kemenangan terakhir bisa menjadi sama. Sempurna mulia untuk ketemu dengan dia. Tadi emas ketemu emas dalam kebahagiaan. Giring-giring emas. Ya, ada satu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita di dunia ini sampai nanti di awan-awan dan sampai 1000 tahun selamanya. Oh, bahagia bersama Tuhan. Tidak bisa saya ucapkan kata-kata betapa bahagianya bisa ketemu Tuhan. Oh, bahagia. Ya, mendapatkan, ya, haleluya, mulai dari bumi ini, yaitu giring-giring emas. Ada rencana yang indah sampai nanti. Yang paling indah saat kita bisa bertemu dengan dia di awal berkerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem untuk sama. Mari dekatilah dia, semakin dekat dengan dia. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Saya berharap berserah kepada. Pagi ini ayo kita datang kepada Tuhan, dekat, mendekat, menerima energi, kuasa dari Tuhan ditransfer atas hidup kita. Untuk kita mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yuk, rasakan. Ya, rasakan kasih-Nya menjamamu, kuasanya menjamamu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. C. Kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa, kasih kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu lagi, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dengan ukur, sungguh-sungguh. Saatnya Tuhan bekerja, Tuhan mengulurkan tangan, mencurahkan kuasa-Nya bagi kita yang datang mendekat kepada-Nya. Lagi seperti perempuan 12 tahun dalam kondisi lemah, tidak pernah ia datang berusaha mendekati Yesus sampai menjamah ujung jubah. Ayo, mari hari-hari semakin tekun dalam iman, dalam kabar mempelai, selalu mendengar firman, percaya, taat, percaya, berharap. Kita merendahkan diri lagi. Ayo berserah kepada pasti tangannya kata ulur, pasti kuasanya akan mengalir dalam hidup kita. Tercurah kasih.
Sehingga mujizat pasti terjadi. Mujizat rohani, mujizat jasmani semua akan kita alami dalam hidup. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Oh, haleluya. Ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan ukur, mari bagi kepada Yesus. Mujizat pasti terjadi oleh kesempatan hari ini. Kita semakin datang kepada Tuhan, mendekat kepada Dia, merendahkan diri, terus semakin percaya kepada firman-Nya, taat pada firman Tuhan. Tidak lagi percaya berharap kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan. Semakin menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan, terus-teruskan kepada Tuhan. Pasti Dia akan mencurahkan kuasa lagi. Haleluya. Pasti kuasa dinyatakan, mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Apapun keadaan kita pagi ini, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Angkat dua tangan pada Tuhan, berseru kepada kuasa. Oh, haleluya.
Yesus, tanganmu juga diulurkan bagi kami. Kami merasakan kasih-Mu melawat kami. Bahkan kuasa-Mu Tuhan sehingga mujizat terjadi dalam setiap hidup kami semua Tuhan. Terutama mujizat Tuhan, ada yang terbesar itulah korban hidup semakin nyata kami alami. Kami semakin disucikan, diubah, dibaharui, dibenarkan, disucikan sampai kami disempurnakan untuk layak bersama Engkau, menyatu dengan Engkau untuk selamanya Tuhan. Terima kasih, dan mujizat jasmani kami percaya juga pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Turunkan tangan. Pagi ini apapun yang kami alami, keadaan, haleluya, yang tidak berdaya oleh berbagai macam masalah, pergumulan, beban berat Tuhan, kemustahilan dialami oleh umat semua, bagi secara pribadi, dalam nikah mereka, buah nikah Tuhan, pekerjaan Tuhan, studi, masa depan, haleluya, dan semuanya Tuhan, apapun yang dimau umat-Mu pagi ini, yang selalu Tuhan mereka bawa di dalam doa kepada-Mu, mereka selalu berseru kepada-Mu, pagi siang malam berseru kepada-Mu Tuhan. Engkau tidak akan mengulur-ulur waktu menolong kami. Engkau pasti akan mengulurkan tangan-Mu, menyatakan mujizat-Mu Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami semua Tuhan. Inilah masalah kami, inilah pergumulan kami, semua kami bawa kepada-Mu sekali lagi. Secara pribadi, nikah Tuhan, buah nikah, pekerjaan, studi, masa depan, jodoh, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memberikan yang terbaik. Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, memberi yang terbaik sampai semuanya berhasil indah bersama Tuhan, sampai nanti yang paling indah, yang terindah kami bisa berjumpa dengan Engkau dalam kebahagiaan di awan-awan yang permai 1000 tahun sampai kekal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua segala perkara dalam tangan-Mu Tuhan, yang menyelesaikan semuanya bagi kami tepat waktu, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Mungkin juga pergumulan dalam pelayanan kami, baik pelayanan di sini, pelayanan di Palu Tuhan, terus kami serahkan terus kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan, pada kuasa-Mu Tuhan, haleluya, mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami dalam pelayanan kami. Sebab banyak yang kami Tuhan butuhkan, sungguh mustahil bagi kami Tuhan, pelayan kami di tempat ini ya Tuhan, sarana fasilitas paling dibutuhkan, membangun rumah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, sungguh hal yang sangat mustahil bagi kami di tengah semakin sukar sulit hidup di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan untuk mencurahkan Tuhan berkat, memerintahkan berkat-Mu bagi kami, untuk pelayan kami di sini, juga pelayan di Palu juga Tuhan, karena menyediakan tempat dipakai beribadah melayani Engkau ya Tuhan. Lalu tempat menampung jiwa-jiwa digembalakan dalam firman pengaduan, tempat di rumah yang dibangun menampung jiwa-jiwa semakin banyak lagi digembalakan dalam firman pengajaran di benar hari ini. Kami serahkan semua pergumulan dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan, menyatakan kuasa mujizat-Mu tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin juga pelayan tempat yang lain, pelayan hamba-hamba-Mu, imam-imam, gembala-gembala yang pelayan pekerjaan Tuhan di desa, di kota Tuhan, di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan, tolong semua mereka dalam pelayanan mereka Tuhan, berkati, kuatkan dalam pelayanan Tuhan, pakai semua dalam pelayanan, membangun tubuh Kristus, semua mencapai kesatuan tubuh Kristus
yang sempurna ya Tuhan. Haleluya. Juga hari ini Tuhan, di mana firman pengajaran yang semakin diberitakan khususnya lewat haleluya ibadah-ibadah fellowship persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai diadakan hari ini Tuhan, yang terdekat yang akan diselenggarakan di Kota Malang Tuhan. Haleluya. Tuhan juga yang akan mencurahkan firman-Mu, memakai hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra dengan hikmat membuka rasa firman Tuhan. Haleluya. Dan juga ibadah-ibadah kunjungan yang sudah Tuhan terjadwal juga di tahun ini Tuhan, yang akan semakin membukakan firman, melimpahkan firman-Mu untuk semakin melawat para Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang, Tuhan, umat Tuhan yang datang, semuanya dilawat oleh Tuhan dalam firman pengajaran yang benar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi Sinode GPT, Tuhan tolong kiranya masalah yang terjadi hari ini sudah masuk di tahap persidangan Tuhan. Nanti persidangan kedua pada tanggal 15 nanti di bulan ini, Tuhan tolong semua campur tangan semua Tuhan, boleh berjalan dengan baik Tuhan. Haleluya. Semuanya Tuhan kami rindu. Tuhan, organisasi ini dipakai Tuhan, memberitakan firman pengajaran dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami juga berkati, pemerintah dari pusat, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai pemerintah di desa-desa, berkatilah semua ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Tuhan, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, meminta negeri ini keadilan semua Tuhan. Tuhan, bagi seluruh lapisan masyarakat di negeri kami tercinta ini, berkatilah pemimpin di bangsa ini Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia Tuhan, pulihkanlah bangsa Indonesia ya, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami gereja-Mu dipakai hari-hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi bintang-bintang bercahaya mengundang banyak orang pada kebenaran firman Tuhan, sampai satu waktu seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, siap menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua. Kami serahkan segala perkara, diserahkan dalam tangan. Sepanjang hari ini aktivitas yang dilakukan dimanapun berada Tuhan, menyertai, melindungi, tebus semua dari kuasa darah-Mu ya Tuhan. Baik yang bersekolah Tuhan tolong semua, Tuhan beri hikmat keberhasilan studi jadi masa depan, yang mencari pekerjaan beri yang terbaik ya Tuhan, yang bekerja berkati semua di sawah, kebun, di kantor, di toko berdagang, tempat reparasi dan apapun yang sedang kerjakan, usahakan umat-Mu sekecil apapun itu Tuhan, kiranya memberkati, membuka jalan, buka pintu berkat, perintahkan berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu, merasakan sungguh-sungguh penglihatan perlindungan Tuhan secara ajaib di tengah kesulitan kesukaran, bahkan kemustahilan Tuhan tidak pernah ujung jubah memenuhi kehidupan. Menaungi kami semua ya Tuhan. Haleluya, merasakan sungguh-sungguh naungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sekali, perlindungan pemeliharaan secara ajaib di tengah kesulitan bahkan kemustahilan Tuhan. Selalu memperhatikan, selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, menaungi dengan naungan sayap, menjaga seperti menjaga biji mata. Terima kasih. Kembalikan jam-jam ibadah sore hari pada doa penyembah di tempat ini Tuhan. Gairahkan kami semua. Sungguh-sungguh Tuhan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Juga umat yang tidak bersama dengan kami, baik juga Ibu Gembala Tuhan bersama Tuhan. Wanita kami Tuhan, anak Moses Elia yang di Poso Tuhan, selalu menyertai memberkati kehidupan mereka selama di sana ya Tuhan. Juga Saudara Yudi yang ada di Sojol Tuhan selalu memberkati, menyertai Saudara Yudi di Palu Tuhan, menyertai memberkati semua umat di mana umat berada saat ini Tuhan, menyertai memberkati. Kami semua merasakan haleluya lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, sehingga langkah-langkah kami adalah langkah-langkah penyertaan Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah dari sekarang masa depan berhasil sampai Tuhan yang terindah bisa bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan kebahagiaan di awan-awan yang permai 1000 tahun di Yerusalem baru selamanya bahagia bersama Engkau. Haleluya. Terima kasih Engkau sungguh baik, bahwa saya bersama kasih setiamu yang abadi menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai peri surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari baru ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.